Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini kalian? Baik. Oke anak-anak, kita akan lanjut ke materi yang akan dibahas hari ini ya. Tapi sebelum Bapak lanjut ke materi, Bapak mau nanya dulu nih. Hari ini yang tidak masuk sekolah siapa saja? Rifki sama Tian. Oke. Nah anak-anak, seperti biasa ya anak-anak, hampir lupa tadi Bapak kalau sebaiknya kita ini sebelum belajar ada baiknya kita apa dulu? Berdoa. Nah, silakan kita berdoa dulu biar Bapak saya yang pimpin ya. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anak-anak, setelah kita berdoa, Bapak mau nanya dulu ke kalian. Kemarin kalian diajar tentang ini ya, tentang ulangan harian dari bab Ya. yang membahas masalah disiplin kan ya? Ya. Nah, disiplin itu apa sih menurut kalian? Disiplin itu apa sih menurut kalian? Ada yang tahu nggak? Disiplin nggak tahu. Disiplin itu adalah kita harus mentaati mentaati aturan aturan di sekolah. itu kalau kita disiplin di sekolah. Nah, anak, coba kalian buka halaman 65. Sudah? Sudah? Baik anak-anak, jika kalian sudah membuka halaman 65, nih halaman 65 nih. Kita akan membahas tentang kerjasama. Nah, ada yang tahu nggak kerjasama itu apa? Bergotong royong, Pak. Betul, gotong royong. Selain gotong royong, apa aja yang kalian tahu? Membantu membersihkan Membersihkan apa? lingkungan sekolah, Bapak. Betul. Nah, itu kan kalau di sekolah kita piket juga termasuk kerjasama. Terus misalkan kerja kelompok juga termasuk kerjasama berbentuk diskusi kelompok kan ya? Ya. Itu kan di sekolah. Sekarang kalau di rumah kalian pernah nggak bekerja sama, melakukan kegiatan kerjasama di lingkungan kalian? Pernah. Apa coba contohnya? Membantu orang tua, Pak. Membereskan tempat. Membereskan tempat tidur. Membereskan tempat tidur boleh, bagus, tapi membereskan tempat tidur itu adalah bentuk aktivitas kalian karena kalian kan tidur di tempat tidur. Ya. Otomatis tempatnya jadi acak-acakan kan ya? Ya. Nah, kalau tempatnya acak-acakan, otomatis sama ini dibersihkan sendiri kan ya? Ya. Dibereskan sendiri kan ya? Nah, itu mah termasuk kerja individu, kerja sendiri. Kan Rani yang tidur di kamar, jadi otomatis Rani yang harus membersihkannya. Ini mah kerja sama. Kalau kerja sama itu kerjanya bukan cuma sendiri. Bapak nanya ke Rani. Membangun rumah, Pak. Membangun rumah, betul. Pernah ikut membangun rumah? Pernah. Berperan jadi apa pas ngebangun rumah? Jadi petani. Petani, Bukan. pengaduk, Bukan apa teh? Pembangun rumah teh apa teh? Mengecat. Bukan. bukan apa itu Apa namanya? teh? Apa itu? Apa sih? Tukang apa? Membangun rumah teh apa, Pak? Maju. Jadi apanya? Coba pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa kalau sulit pakai bahasa Indonesia. Nggak tahu. Jadi tukang bikin makanan, Bukan. tukang robohin rumah, Bukan ih. tukang ngecat. Bukan ih, Pak. Tapi pernah lah intinya Jadi ya, pernah intinya ya, pembangun- pernah gotong royong, ikut gotong royong. Nah yang lainnya Oh, coba membersihkan sampah, Bapak. bersihkan sampah di mana? Ya disolokan karena Disolokan. kalau ada banjir ada sampah terus jalanan. Ya di jalan banjir semuanya kan di itu diambil-ambilan. Betul. Itu adalah salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan di lingkungan Sekolah lingkungan sekitar, lingkungan sekolah. Nah kalau lingkungan sekolah biasanya apa coba? bergotong royong. Di sekolah biasanya kegiatannya berbentuk apa kerjasamanya di sekolah? Piket, betul. Semua warga sekolah. Kerja kelompok, betul. Terus? Apa? Membersihkan. Betul. Di sekolah kita ada gotong, Member- betul. Membersihkan sekolah. Mengambil jukut. Betul. Nah, jukut itu kalau bahasa Indonesia itu rumput, bukan jukut ya. Nah selanjutnya
jika kalian disuruh kerja sama di tempat yang bukan tempat kalian, misal Ya. kakak Ya. sama Raka disuruh kerja sama gotong royongnya di daerah Medan, Medan. di daerah Medan. Kira-kira kakak mau pakai bahasa apa? Indonesia. Medan. Indonesia lah, Pak. Indonesia ya? Iya. Karena gak mungkin kakak sama Raka Sunda. di Medan kerjasamanya pakai bahasa Sunda. Sunda. Karena orang Medan itu pakai bahasa apa? Orang Indonesia lah. Bukan, orang Medan itu pakai bahasa Medan. Medan. Sukunya suku apa? Suku Medan. Bukan. Suku Batak, Bapak. Betul, suku Batak. Kalau orang Sunda itu suku apa? Suku Sunda. Namanya bahasa apa? Hah? Betul, bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Baju adatnya Baju adatnya apa? kabaya. Betul. Oke, jadi di tempat dimanapun kalian berada, yang namanya gotong royong di lingkungan itu pasti bakalan ada. Nah, kalau misalkan kalian kerjasamanya di tempat lain, otomatis kalian harus pakai bahasa, Indonesia. karena nggak mungkin kalian pakai bahasa Sunda ketika berada di Medan. Nah, di kota Medan perang, Pak. Bukan Medan perang, Medan Sumatera, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Sumatera Gigi. Di Sumatera pokoknya itu. Sumatera. Nah, ada yang tahu orang Medan gimana cara ngomongnya? Nggak tahu. Nggak tahu. Orang Batak gimana cara ngomongnya? Orang Batak mah kayak kasar ya, Pak. Hah? Kayak kasar. Beh, macam mana pula? Nah, itu contoh bahasa orang Medan. Bapak itu mah Malaysia. Kalau Malaysia itu kayak gini. Kok cakap Gimana? apa? Kok cakap apa? Hah? Kayak sama lah, Pak. Nah, kayak gitu. Kalau Malaysia itu kayak gini. Kalau orang Medan itu kayak orang yang ngebentak. Nada biasa itu kayak orang yang ngebentak seseorang. Kalau Medan gimana? Medan teriak-teriak kayak gitu. Gimana? Kayak contoh Contoh ya. ya, contoh ya. Contoh. Waktu aku pergi ke si borong-borong. Lupa lagi. Ada itu lagu orang Medan. Tidak tahu. Coba setel, Pak. Mungkin ada si Horas. Apalah, lupa lagi. Pokoknya kayak gitu lah. Pokoknya lagu Medan ada pokoknya. Beda banget kan sama orang Sunda kan. Kalian dengar orang Medan ngomong ketawa. Tapi orang Medan dengar kalian ngomong Sunda, pasti orang Medan juga bakalan ketawa. Ada lagunya, Pak. Makanya itu orang Medan kalau bicara. Nah, anak, jadi di daerah manapun pasti ada yang namanya kerja Sama. Aduh. Kerja sama. Mau buat poster, Pak. Waktu kan apa? Ya, kerja sama. Gotong royong, Pak, kayak gini, Pak. Boleh, tapi nanti dulu ya. Ya. Nah, jadi supaya kita bisa kerjasama di tempat manapun, di daerah manapun, kita harus menggunakan bahasa apa? Indonesia. Karena bahasa Indonesia ini adalah bahasa persatuan negara kita. Oke, anak-anak. Tadi kerjasama di lingkungan sekolah, di lingkungan sekitar. Bapak ada sedikit tugas buat kalian ya, boleh diskusi dengan teman-teman kalian, tapi kalian harus mengerjakan sendiri. Jangan satu kelompok dikerjakan sama satu orang. Jadi ada tugas kelompoknya yaitu diskusi, ada tugas individunya yaitu mengerjakan masing-masing. Gampang kok. Tugasnya itu kayak gini. Pakai kertas sapi, Pak. Gak perlu lah, pakai buku kalian masing-masing aja. Buat pengalaman kalian atau bukan buat sih, tulis pengalaman kalian, tulis pengalaman kalian tentang kerjasama yang kalian lakukan, bikin kalimat. ya, yang kalian lakukan di lingkungan kalian masing-masing, Oke. di lingkungan kalian masing-masing, dan ceritakan kalian berperan jadi apa. Jadi emak-emak. Ceritakan peran kalian. Aku jadi pemulung.
memungut sampah sebagai Ceritakan peran kalian jadi apa? pemungut sampah sebagai emak. Sip. Udah ya. Yang cowok, ini juga kalian kerjakan ya. Tulis pengalaman kalian tentang kerjasama yang kalian lakukan di lingkungan kalian masing-masing. Bapak, Ceritakan peran kalian itu jadi apa? Contoh. Jadi Contoh. tentara. Hah? Tentara. Bukan tentara, kerjasama yang kalian lakukan. Bapak, Contoh. Lutfi misalkan saya kerjasama di lingkungan membongkar rumah atau meruntuhkan rumah. Di sana saya berperan sebagai anak yang memungut genteng atau yang mengambil bata. Boleh tulis kayak gitu. Boleh ya? Bisa kan ya? Bisa ya? ya, Sip, Bapak kasih waktu kalau ada yang nggak paham boleh bertanya ke Bapak ya. ya. Nah, anak, kalian tadi Bapak suruh diskusi mengenai kerjasama dan Bapak kasih tugas individu buat mengerjakan pengalaman kalian, menuliskan pengalaman kalian tentang gotong royong di kelas. Tapi mau di lingkungan. Di lingkungan boleh, di lingkungan maksudnya di lingkungan bukan di kelas. Lingkungan sekitar, Pak. Ya, lingkungan sekitar. Bapak salah tadi, maaf, lingkungan sekitar. Tolong Lutfi diam dulu, jangan dulu banyak gerak ya. Jangan dulu banyak gerak, diam dulu. Nah, Boleh, diam dulu ya, jangan dulu banyak bicara ya. Jangan dulu banyak tingkah ya. Bisa? sah. Bisa? Oke, Bapak akan baca ya satu-satu ya. Ini dari Bapak gak akan sebut dari siapanya ya, akan Bapak bacakan ya. Tolong itu yang laki-laki diam dulu ya, jangan dulu bicara ya. Bapak akan bacakan satu ya. Kerjasama. Saya kerjasama sama tetangga-tetangga karena rumah saya terkena banjir, sampah di jalanan banyak sampah, air sampai selutut kaki saya karena orang-orang membuang sampahnya ke susukan. Susukan itu bahasa Indonesia itu sungai. Bukan sungai. Bapak Ya, ingat ya? tapi susukan, Pak. Ya. Jadi, nah baik anak-anak, tadi kalian sudah disuruh diskusi ya sama Bapak untuk menceritakan pengalaman kalian ketika bergotong royong, ketika kerjasama di lingkungan kalian masing-masing. Nah, Bapak suruh kalian buat diskusi dengan teman-teman kalian ya, dengan teman sebangku kalian, dengan teman sekelompok kalian. Kemudian Bapak suruh kalian untuk mengerjakan tugas individu, yaitu menceritakan kembali pengalaman kalian mengenai kerjasama di lingkungan kalian masing-masing. Nah, Bapak akan bacakan satu-satu ya, ininya. Pengalaman kalian ya. Ya betul. Tadi kan yang salsa udah tadi Bapak baca ya. Nah sekarang Bapak akan baca yang selanjutnya ya, kita baca. Tutupin dulu, Pak. Siap. Kerjasama. Saya bekerja sama. Saya membantu orang tua saya dan adik saya. Saya membantu mama memasak dan saya membantu ayah saya. Ayah saya mencuci mobil. Dan saya membantu adik saya kehilangan uang dan saya membantunya. Ini maksudnya membantu kehilangan uang itu maksudnya apa? Membantu mengasih uangnya atau gimana ini? Oh, baguslah kalau kayak gitu. Tapi perasaannya senang nggak ketika ikut membantu memasak, Jahira? Senang? Boleh. Bapak kesini aja ya. Karena udah membantu. Tolong kakak jangan berisik ya, jangan berisik ya. Diam dulu ya, jangan berisik dulu ya. Jangan diladenin ya kalau misalkan diajak ngobrol ya. Bisa bersih ya, bisa nggak bersih ya, bisa ya. Ya, bisa. Kita lanjut lagi ya. Ya. Saya bergotong royong membangun rumah dan saya berperan sebagai pengangkut bata dan membeli makanan. Yang lain sedang bekerja dan saya malah bermain dengan keluargaku. Kok malah bermain sih ini siapa ini yang buat? Naura. Naura. Oh. Naura, Pak. Ini sudah bagus ya, membantu mengangkut bata. Tapi ini ujung-ujungnya malah kayak gini. Yang lain bekerja, dia malah bermain dengan keluarganya. Sudah bagus sih, bukannya malah membantu, malah bermain ini mah. Tapi nggak apa-apa lah. Gimana perasaannya Naura ketika mengangkat batu? Naura. Gimana Naura perasaannya ketika mengangkat batu? Mengangkat bata? Senang? Ini kenapa pas membangun rumah kok malah bermain? Ini gimana orang-orang? Konsepnya. Konsepnya ini gimana ini? Ganti ini Bapak, tapi gak apa-apa lah. Bapak kasih naik aja. Udah Bapak kasih naik aja. Karena udah bagus. Udah ada dia berperan mengangkut bata. Bukan mengangkut sih, tapi lebih ke mengangkat.
Apa sih bahasanya ngangkut juga. Kita lanjut ya, kerjasama. Saya kerjasama di rumah saya, tapi di halaman rumah saya dan ibu, ayah, adik, dan saya mengambil sampah dan botol plastik dan menyapu dan membawa daun kering karena rumah aku dekat pohon rambutan. Oh, jadi bersih-bersih rumah karena rumahnya ada banyak daun kering ya? Ya siapa itu? Gak tahu ini punya siapa ini teh? Nanom. Oh, ini punya Naura. Tadi Naura, ini Naura. Bagus, Bapak kasih nilai aja. Udah, ini gimana perasaannya Naura ketika membersihkan daun-daun kering? Senang apa gimana? Senang. Sip. Kita lanjut lagi. Raisya Maulida, Asila anak Permata pintar, Putri. AP. Namanya APP Asila Permata Putri. Oh, kirain anak pintar. Pintar Peci. Kita lanjut lagi ya. Saya membantu orang tua di rumah mengepel dan menyapu dan cuci piring dan mencuci baju dan menjemur baju dan membantu memasak. Perasaan saya sangat senang sekali karena ketika saya memasak, saya berhasil menyajikan makanan yang luar biasa enak sekali. Bahkan saya memasak untuk banyak orang sehingga Pak RT pun membawa banyak warga ke rumah saya dan mereka pun malah makan di rumah saya. Yang tadinya kerjasama bersama keluarga saya, malah rumah saya semakin bersih karena dibantu oleh Pak RT karena saya memasak mereka buat masyarakat. Wih, bagus, luar biasa Raisa. Bapak apa namanya ponyol-ponyol? Anyong tuh si Raisa belum. Lanjut lagi, kita lanjut lagi, ini buatan Najwa. Itu buatan bapak. Mama saya membangun rumah, saya membantu, tapi saya malah dagangan. Kok nggak ngebantu sih? Nah, waktu dagangan saya capek nih habis dagangan, akhirnya saya pun tidur. Saya lagi tidurin, malah di bangunan. Astagfirullahaladzim. Maksudnya ini saya lagi tiduran, malah dibangunin. Bukan, saya lagi tidurin, malah di bangunan. Masa di bangunan? Bangun rumah. Harusnya kayak gini Najwa. Saya lagi tiduran, malah dibangunin. Harusnya kayak gitu bahasanya. Tapi gak apa-apa lah, Bapak kasih nilai B. Kita lanjut lagi ya. Ini ada buatan Rani NH. Rani nasi hangat. Rani nasi hangat. Saya dan teman-teman saya memunguti sampah yang ada di kolam ikan. Saya berperan sebagai orang yang mendorong teman saya sehingga teman saya pun basah kuyup di dalam kolam ikan. Astagfirullahaladzim. Rani, harusnya Rani itu ikut memungut sampah yang di kolam, bukan malah mendorong temannya ke kolam ikan sehingga temannya basah kuyup. Tapi gak apa-apa lah, Bapak kasih nilai A karena sesuai pengalaman. M Rizky, saya membantu ibu hatu kamahasi jadi kakaja saya, mama aku, ibuku membanti bahang juda matana harang mahuai pahariga mohapalata tu habok rolit sahamahana tu ibu hatu kamahasi. Tolong ini Iki perbaiki lagi ya tulisannya ya. Satu kalimat pakai spasi, pisah lagi, tulis lagi kalimat. Misalkan nulis kata saya dan ibu itu jangan disatukan kan jadi saya ibu. Kalau dipisahkan kan jadi saya ibu. Misalkannya terima kasih hari ini atau gimana, misalkan pun bisa jangan disatukan. Udahlah Bapak kasih nilai C. Jangan C, kasih B. Setidaknya kan dia udah Gak bisa baca Pak. Tuh Bapak situ kan udah mau berusaha menulis. Kita lanjut ya. Saya pernah membantu orang tua bersama orang tua. Maksudnya gimana membantu orang tua bersama orang tua itu gimana maksudnya? Saya bersama ibu bergotong royong. Aku membersihkan rumah ibuku, membersihkan halaman rumah. Aku lagi membersihkan di dalam
rumah kalau aku menyapu, kalau ibu mengepel. Nah sebenarnya sih aku ini nggak mengepel, nggak menyapu, nggak membersihkan rumah. Aku cuma pegang sapu aja di rumah karena kebanyakan melamun. Saya bingung harus mana dulu ini harus saya bersihkan. Kelamaan melamun, akhirnya malah ibu saya yang membersihkan rumah. Astagfirullahaladzim, Bapak bagus. Dirinya sudah berusaha. Itu ya kayak gitu, masa kalian nggak tahu? Nggak baca ya yang punya Lutfi ya? Iya. Pengalaman saya waktu itu adalah saya membantu tetangga saya yang kehilangan motornya. Asli ya Tepi? Saya membantu tetangga saya kehilangan motor. Saya pun tolong kakak diam dulu ya, bapak sedang berbicara. Saya pun membantu tetangga saya untuk menemukan motornya dengan cara mendoakannya ke bapak saya karena bapak saya ajengan. Saya meminta air doa kepada ayah saya dan akhirnya motor pun ditemukan berkat kuasa Allah SWT. Sip, bagus. Itu udah ada ini ya, udah ada mau usaha walaupun diminta doa sama ayahnya sendiri. Menggunakan doa. Sip. Itu teh asli, Pak. Hah? Asli lah. Tuh. Gak apa-apa. Saya bekerja sama membantu mengangkat gas ke mobil. Kerjaan sangat bagus sekali. Punya Raka Hendra, cuma angkat gas doang sendiri. Udah bagus sih kerjasama, tapi dalam kerjasama itu kan kita itu kerjanya bareng-bareng, bukan sendiri-sendiri. Kalau bareng-bareng. Berempat di CSN. Kita akan baca lagi ya. Ini ada lagi. Wah, ini menarik nih. Bapak bacakan ya. Ini siapa? Kakak. Saya bekerja sama bapak bersama maksudnya. Berisan bapakku suka menyapukan halaman. Maksudnya gimana ini? Oh, jadi kakak itu bekerja sama suka menyapu halaman. Bingung apalah. Mengangkat gas ke mobil. Kita lanjut lagi. Ini gimana ini kok nggak ada lagi sih ini? Punya siapa ini? Oh, ini punya si kakak. Saya bekerja. Saya bekerja sama. Iya, bekerja sama apa? Bekerja sama apa, kakak? Aduh, yang ya, misalnya kerja sama membersihkan kolam, membangun rumah, meruntuhkan candi, ya bisa membuat gunung, kan? Nah, bukan candi, Pak. Itu candi bukan Candi kerja. Borobudur. Ya bapak kasih receh aja ya, karena belum lengkap. Ya bapak yang penting bapak. Bagus ya kalian udah bisa mengerjakan soal individu dan diskusi dengan baik ya. Itu artinya materi yang bapak sampaikan sudah kalian pahami. Nah, bapak mau nanya dulu nih ke kalian nih, manfaat kerjasama kira-kira apa nih buat kalian? Mengikuti upacara bendera. bukan kayak itu maksud bapak ini. Manfaat dari kerjasama apa coba? Ada yang tahu gak? Manfaatnya itu supaya kerjaan bisa terkerjakan jadi lebih dan lebih betul. Dan memperkuat rasa bersatu. Ulangi lagi, bekerja sama membuat kerja jadi lebih Ringan dan cepat serta memperkuat persatuan. betul. Sip, bagus kalian udah berhasil ya hari ini mengerjakan tugas diskusi kelompok dan individu. Artinya kalian sudah paham materi yang sudah bapak sampaikan. Ya. Nah, anak tadi yang bapak sampaikan itu ya, coba pinjam dulu bukunya. Yang bapak sampaikan tadi yang materi tentang kerjasama itu adalah materi yang ada di bab 3 mengenai pentingnya kerja sama.
halaman berapa tadi teh? 65. 65 ya. Iya. Nah, kalian kalau ada waktu boleh kalian baca ya bukunya ini yang ada di halaman 65. Hitung-hitung buat menambah literasi kalian dan pemahaman kalian di bab 3 ini. Karena nanti bentar lagi kan kita Desember mau ulangan. Ya. Kalian harus banyak-banyak membaca supaya bisa mengerjakan soal ulangan. Kayak gini ya. Kalau misalkan kalian pengen nanti pas ulangan bisa menjawab pertanyaan dengan baik dan benar, jadi gak susah ketika jawab pertanyaan, maka solusinya adalah dengan kita mulai dari sekarang harus banyak rajin membaca. Makanya kenapa pas pertemuan, pas ada pelajaran, misalkan pelajaran pendidikan Pancasila atau bahasa Indonesia, Bapak suka nyuruh nulis ke kalian. Bapak itu bukan cuma mau nyuruh nulis, tapi Bapak juga mau kalian itu ada catatan di buku kalian supaya ketika di rumah kalian bisa baca-baca lagi tulisannya. Nanti kalian ketika ulangan bisa mengerjakan. Nah kayak gitu. Nanti hari Kamis kita ketemu lagi ya di pelajaran yang sama, yaitu di pelajaran pendidikan Pancasila. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan nggak ke Bapak? Enggak. Ada apa? Enggak ada, cuma enggak ada. Apa ya? Nggak apa-apa, nanya aja ke Bapak. Mau nanya apa? Apa mau nanya apa? Istirahat? Kapan istirahat? Nanti masih lama istirahat mah. Bentar lagi lah, nggak bakal lama. Bentar lagi juga mau istirahat. Mau apa? Nanya apa? Awas kalau jangan nanya istirahat ya. No. Pak, balik. Jangan nanya kapan pulang, apa? Yang benar itu you can sit or you sleep. Yang benar itu you can sleep or you can Sleep. You sleep. you sleep. You sleep or you can sleep. You can sleep itu artinya kamu dapat tidur. You sleep itu artinya kamu adalah tidur. Itu artinya adalah you can sleep itu artinya kamu dapat tidur. Kalau you sleep kamu tertidur artinya. Ulangi. Jadi kalau you can sleep itu kayak menyuruh orang mau tidur. Yang benar mah. Artinya yang benar itu you can sleep or you sleep. Tergantung konteks kita mau gimana, mau nyuruh apa mau gimana. Kalau di bahasa Inggris itu jadi Bapak mau nanya. bebas You apa can sleep or you sleep. Pilih satu aja Bapak. mau you sleep boleh, mau you can sleep boleh. Satu-satu pilih aja. Satu-satu. Kalau Bapak sih lebih sukanya you can sleep karena Bapak lebih suka nyuruh ketimbang Thank you. Thank you, Mister. Bapak mau bikin itu aku Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Ada. Apa? Kapan Oh, istirahat? Kata Bapak juga nanti istirahat bentar lagi, gak usah nanya kapan istirahat. Jaira mau nanya apa? Oh iya Bapak mau ngomong ke kalian ya. Bentar aja nih, sedikit. Ya. Nah sebelum pulang ke rumah, tolong ya bantu orang tua kalian buat beres-beres di rumah ya. Kalau Ya, yang cewek bantu buat masak ya, biar kalian bisa Abi masak mau ya. yang beberes. Yang cowok juga gak apa-apa. Mau bantu masak ibu kalian juga gak apa-apa. Ya. Sip. Kalau misalkan udah ya. Kalau misalkan udah, perhatikan dulu sini, tolong semuanya perhatikan dulu sini. Ya, mungkin cukup sekian saja dari Bapak. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian. Nanti kita bertemu lagi pas hari Kamis. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi